Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 27 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami bila mana mengalami penderitaan. Sebab penderitaan yang sekarang ini ringan bila mana dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan diterima nanti. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Patricia Pangaila. Kepada Ibu Petris, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 27 April 2023 dengan judul Pahala Penderitaan adalah Kebenaran. Ayat tema Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak menantangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Pencobaan-pencobaan yang dialami orang Kristen dalam kesedihan, kesengsaraan, dan celaan adalah sarana yang ditentukan Allah untuk memisahkan sekam dari gandum. Kesombongan, keegoisan, nafsu jahat, dan cinta kesenangan duniawi, semuanya harus diatasi. Oleh karena itu, Allah mengirimkan kepada kita penderitaan untuk menguji dan membuktikan kita dan menunjukkan kepada kita bahwa kejahatan ini ada dalam karakter kita. Kita harus mengatasi melalui kekuatan dan kasih karunia-Nya, agar kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, terhindar dari kerusakan yang ada di dunia melalui nafsu. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kata Paulus, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Penderitaan, salib, godaan, kesengsaraan, dan berbagai pencobaan kita adalah para pekerja Allah untuk memurnikan kita, menguduskan kita, dan melayakkan kita untuk pengumpulan surgawi. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 3, halaman 115. Juru Selamat yang mulia akan mengirimkan bantuan tepat pada saat kita membutuhkannya. Jalan ke surga disucikan oleh jejak kakinya. Setiap duri yang melukai kaki kita telah melukai kakinya. Setiap salib yang harus kita pikul, Dia telah memikulnya sebelum kita. Tuhan mengizinkan konflik untuk mempersiapkan jiwa bagi kedamaian. Dikutip dari buku The Great Controversy, halaman 633. Demikianlah bacaan renungan pagi kita. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Patricia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata bahwa upah penderitaan adalah kebenaran. Siapakah kebenaran? Christ Object Lessons halaman 110 paragraf 1 berkata, Kristus adalah kebenaran.
Firman-Nya adalah kebenaran, dan itu memiliki nilai yang lebih besar dan makna yang lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. Jelas bahwa Kristuslah kebenaran. Kemudian, The Desire of Ages halaman 356 paragraf 1 menyatakan, di dalam Kristus, hidup kekal mereka terjamin. Artinya, hidup kekal itu terdapat di dalam Yesus, dan memang demikianlah adanya. Alkitab telah lebih dahulu menyatakannya dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 yang berbunyi, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi, di dalam Yesus yang adalah kebenaran, terdapat hidup yang kekal. Menerima kebenaran sama dengan menerima Yesus, dan menerima Yesus adalah menerima kehidupan yang kekal. Karenanya saat renungan hari ini berkata bahwa pahala penderitaan adalah kebenaran, maka itu artinya upah penderitaan adalah kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Oleh sebab itu, tentang penderitaan Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 1, halaman 706, paragraf 2. Pencobaan hidup ini adalah pekerja Allah untuk menghilangkan ketidakmurnian, kelemahan, dan kekasaran dari karakter kita, dan menempatkan kita untuk masyarakat malaikat sorgawi yang murni dalam kemuliaan. Tetapi ketika kita melewati pencobaan-pencobaan ini, ketika api kesengsaraan menyala atas kita, kita tidak boleh menatap api yang terlihat, tetapi biarlah mata iman tertuju pada hal-hal yang tidak terlihat, warisan kekal, kehidupan baka, bobot kemuliaan yang abadi. Dan sementara kita melakukan ini, api tidak akan menghanguskan kita, tetapi hanya menghilangkan kotorannya, dan kita akan tampil 7 kali dimurnikan, menyatakan cap ilahi. Itu sebabnya renungan hari ini mengutip tulisan Paulus yang berkata dalam Radiant Religion halaman 119 paragraf 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kata Paulus, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Penderitaan, salib, godaan, kesengsaraan, dan berbagai pencobaan kita adalah para pekerja Allah untuk memurnikan kita, menguduskan kita, dan melayakkan kita untuk pengumpulan sorgawi. Tidak heran dikatakan bahwa upah penderitaan itu adalah kebenaran yang adalah hidup yang kekal. Sebab penderitaan itu untuk memurnikan kita, menguduskan kita, dan melayakkan kita bagi kehidupan di sorga nanti. Nah, apakah yang dimaksudkan Paulus dengan yang tidak kelihatan adalah kekal? Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam The Acts of the Apostles halaman 363 paragraf 1 yang berkata, mata Paulus tertuju kepada yang tidak kelihatan dan yang kekal. Menyadari bahwa ia sedang berperang melawan kuasa gaib, ia bergantung kepada Allah, dan dalamnya ia memperoleh kekuatan. Adalah oleh melihat Dia yang tiada tampak. Kekuatan jiwa diperoleh dan kuasa dunia atas pikiran dan tabiat dipatahkan. Pernyataan Dia yang tidak kelihatan tersebut dikutip dari Ibrani 11 ayat 27. Sayangnya dalam versi bahasa Indonesia tidak berkata demikian. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 27 yang berbunyi, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan apa yang tidak kelihatan. Sementara dalam versi King James dikatakan him who is invisible. Artinya dia yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah seorang oknum. Nah, ayat ini adalah tentang Musa. Dan Dia yang Musa tidak lihat adalah Tuhan Allah.
Tetapi Tuhan Allah hadir dalam kehidupan Musa oleh kehadiran Anak Allah. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini tentang Dia yang tidak kelihatan, yang terdapat dalam Testimonies for the Church volume 5, halaman 651, paragraf 1 dan 2. Paulus dalam suratnya kepada orang Ibrani mengatakan, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan, atau Dia yang tidak kelihatan. Karakter yang oleh Paulus dikaitkan dengan Musa tidak berarti hanya perlawanan pasif terhadap kejahatan, tetapi ketekunan dalam kebenaran. Dia, yaitu Musa, menjaga Tuhan selalu di hadapannya, dan Tuhan selalu berada di sebelah kanannya untuk membantunya. Musa memiliki perasaan yang mendalam akan kehadiran pribadi Allah. Dia tidak hanya melihat sampai berabad-abad kemudian di mana Kristus diwujudkan dalam daging, tetapi dia melihat Kristus dengan cara yang khusus menemani anak-anak Israel dalam semua perjalanan mereka. Karenanya jelas, saudaraku dalam Tuhan, bahwa Dia yang tidak kelihatan adalah Yesus, sebab Allah hadir oleh kehadiran Anaknya. Musa tidak hanya melihat kedatangan Yesus menjadi manusia di dunia ini, tetapi Musa juga melihat bahwa Yesuslah yang memimpin dan menyertai bangsa Israel dalam semua perjalanan mereka. Yesuslah yang menyertai umat-umat Allah sejak dahulu hingga sekarang ini. Itu sebabnya penderitaan kita ringan, bukan hanya karena Yesus telah mengalaminya terlebih dahulu, terlebih lagi Yesus yang adalah kebenaran menyertai kita, menghibur dan menolong kita, hingga kita menerima upah kehidupan kekal saat Yesus datang yang kedua kali, yang sudah tidak lama lagi. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa penderitaan itu untuk memurnikan, untuk menguduskan, serta melayakkan kami agar dapat tinggal di sorga nanti. Itu sebabnya penderitaan itu upahnya adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Kristus, dan bila kami menerima Kristus dalam kehidupan ini, kami menerima kehidupan kekal. Itu sebabnya upah penderitaan adalah kehidupan yang kekal. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab Kristus hadir dalam hidup kami oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati. Sebagaimana Musa dan bangsa Israel, Yesus pimpin dan sertai, demikian juga kami bila mana menerima Roh-Nya dalam hidup ini, Yesus pimpin dan sertai kami hingga kesudahan. Dan pada akhirnya, bila mana Kristus datang, kami semua dapat diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.